Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Izinkan saya membaca bahasan yang akan kita berikan di kesempatan video kali ini. Banyak saldo PKH tahap ketiga yang masuk tidak sesuai komponen yang dimiliki oleh KPM atau penerima PKH. Mengapa bisa demikian? Kira-kira apa solusinya? Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, saya mohon dukungannya kepada Anda yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Tetap saya mohon dukungannya untuk mengaktifkan notifikasi di HP Anda agar Anda bisa menerima informasi terbaru dari channel ini. Anda sudah berada di channel yang tepat karena channel Inspirasi Oktara disampaikan langsung oleh SDM PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungannya sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru di channel ini. Nah, baik, kita akan membahas terkait dengan yang sudah saya bacakan bahwa banyak saldo yang masuk ya, saldo bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 ini ternyata tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh KPM. Kira-kira mengapa bisa demikian dan apa solusinya? Perlu Anda ketahui bahwa di lapangan ini banyak sekali keluhan ketika bantuan PKH sudah cair. Ada yang biasanya mendapatkan bantuan besar di tahap pertama, tahap kedua, ternyata di tahap ketiga ini bantuannya berkurang jauh sekali. Ya, tetapi yang sering terjadi jika tahap pertama, tahap kedua ini bantuannya kecil, lalu tahap ketiga bantuannya besar, ini biasanya tidak bersuara. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya membaca salah satu curhatan dari KPM di grup media sosial. Oke ya, bahasanya sedikit luar biasa ini. Nggak jelas uang PKH sekarang, tahap 1 dapat 450 sampai tahap ketiga. Sementara saya punya anak 3, balita, 2 tahun, 6 bulan, SD dan SMP. Katanya pendamping kalau anak balita 750 lebih banyak bantuannya dari pemerintah dibandingkan SD. SD ini 225, di sini disebut 350. SMP 500, bukan. SMP ini bantuannya adalah 325. Buktinya tidak sesuai, tahun-tahun sebelumnya saya masih terima uang PKH 1.200.000, ketika itu umur balita saya 6 bulan. Katanya balita sampai 5 tahun dapat bantuan 750, buktinya mana? Dan seterusnya, ya udah ganti pendamping makin gak jelas mana yang harus disalahkan. Tapi saya harus tetap syukuri aja deh, daripada mengharapkan dari pemerintah, lebih baik jadi pemulung aja. Sementara harga bahan pokok setiap hari melambung tinggi. Suami punya riwayat sakit, tapi saya harus tetap lapang dada agar roda kehidupan ini berjalan dengan baik. Oke, itu curhatannya. Nah, yang perlu saya garis bawahi jumlah bantuan PKH untuk PKH balita ya, penerima PKH memiliki anak balita 0 sampai 6 tahun, benar bantuannya Rp750.000, termasuk ibu hamil ini Rp750.000. Untuk anak SD ini bukan 350, tetapi anak SD adalah 225.000, anak SMP 375.000 dan anak SMA ini Rp500.000. Lalu untuk memiliki komponen kesejahteraan sosial, lansia ini 600.000, disabilitas berat ini juga Rp600.000. Ingat, catat jumlahnya jangan sampai lupa. Nah, ketidaksesuaian jumlah bantuan dengan komponen dimiliki ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Nah, perlu Anda ketahui, Anda tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Untuk saat ini, sebagai pendamping PKH sendiri, saya, untuk updating data, untuk pemutakhiran data, kami sekarang tidak diberikan wewenang untuk itu. Jika dulu kita bisa mengupdate ibu penerima PKH, misalnya belum hamil, ternyata memasuki tahap kedua atau tahap ketiga ini hamil, kita bisa menginput dan di tahap selanjutnya ini bantuan ibu hamil bisa cair. Saat ini urusan untuk pemutakhiran tidak ada di SDM PKH. Ya, jika misalnya Anda memiliki pertambahan istilahnya anggota keluarga, Anda memiliki balita, lalu ada anak baru, silakan Anda updating data Anda di Dukcapil atau langsung minta bantuan kepada perangkat desa yang ada, biasanya operator DTKS atau operator 6NG atau kalau di daerah saya operator Smart Kampung, ya ini biasanya bisa membantu Anda untuk updating data. Jadi kakaknya yang terbaru ini diupdate agar dipadankan dengan Dukcapil. Ketika data tersebut sudah sama dengan Dukcapil, maka ada kemungkinan besar untuk periode selanjutnya bantuan ini sesuai antara komponen yang dimiliki dengan jumlah bantuannya.
Lalu jika misalnya tidak ada ketidaksesuaian dari jenjang pendidikan, misalnya anak SMP atau SMA, bantuannya belum masuk, atau anaknya sudah SMP tapi bantuannya masih SD. Nah, dengan kasus seperti itu, maka yang perlu Anda lakukan adalah silakan Anda datang ke sekolah, lalu Anda datang ke operator sekolah. Kalau sekolah umum adalah sekolah dari Kemendikbud, Anda datangi operator Dapodik namanya. Dan jika dari Kemenak, Anda datangi operator EMIS. Seperti itu ya. Jika ada perubahan penambahan anggota keluarga yang itu berkaitan dengan Dukcapil, silakan Anda updating data ke operator DTKS atau operator 6NG yang ada di masing-masing desa atau kelurahan. Jika ada perubahan dari jenjang pendidikan, ya baik dari SD, SMP, SMA, silakan Anda hubungi, datang ke sekolahnya masing-masing, silakan temui operator Dapodik atau operator EMIS-nya. Jadi itu solusinya, agar bantuan Anda untuk periode selanjutnya, kalau ini tahap ketiga, berarti tahap keempat, ini sudah bisa sesuai. Gitu ya. Jadi jangan menyalahkan siapapun, tapi memang karena ini regulasinya atau aturannya ini berubah, maka kita harus mengikuti aturan terbaru dari pemerintah. Jelas ya, itu adalah solusinya. Penyebabnya apa? Mungkin ketidaksesuaian itu karena data Anda masih terbaca data lama atau belum update ya. Jadi data yang dibaca oleh Dukcapil adalah data lama yang belum terupdate sehingga jumlah bantuannya di tahun ini di tahap ketiga ini berubah. Gitu ya. Penyebabnya adalah seperti itu dan solusinya sudah saya berikan. Jadi mari kita bijak dan ketika ada perbedaan silakan diurus sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan. Insya Allah jelas ya? Oke, semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur dan tentunya jika ada perbedaan silakan Anda selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan kita semua. Oke, tetap dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.